Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unilania, saya dari kelas PGMI 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya rangkum dan sudah saya baca. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan pembelajaran anak SD. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pelajaran tematik yang berkaitan dengan anak SD. Jadi pelajaran tematik itu adalah pembelajaran yang menggunakan tema, di mana tema tersebut mencakup keseluruhan pembelajaran. Nah, dari sana siswa dituntut untuk aktif dalam belajar. Jadi dituntut untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide-ide mereka. Jadi bukan hanya guru yang menjelaskan mereka menerima, tapi mereka yang berpikir ke depan bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu tersebut. Nah, di dalam proses pembelajaran tematik ini ada 3 proses. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Nah, proses pelaksanaan ini yaitu adapun yang pertama pemetaan konsep dasar, yang kedua pengembangan jaringan tema, yang ketiga pengembangan silabus dan penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, itu di dalam tahap perencanaan. Nah, adapun di tahap pelaksanaan itu ada kegiatan yang namanya guru tidak mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru tidak dituntut untuk menguasai semua materi, semua tema pembelajaran atau materi yang akan disampaikan, melainkan siswa dituntut untuk mengeluarkan pendapat mereka tentang pembelajaran tersebut. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara individu dan kelompok. Jadi, yang membahas tentang materi tersebut kelompok dan mahasiswa itu sendiri, mereka berembuk untuk mengeluarkan pendapat mereka tentang masalah ataupun pembelajaran yang sedang dibahas tersebut. Nah, yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan. Jadi harus berpikir bagaimana caranya guru itu bisa mendapatkan rancangan atau apa ya, tentang pemikiran kadang yang tidak masuk akal kayak gitu. Nah, selanjutnya di dalam pelajaran tematik itu ada yang namanya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini di sini itu pengertiannya banyak sekali, namun yang paling kita bisa pahami di sini itu kearifan lokal membicarakan tentang pengetahuan. Jadi di kearifan lokal ini kita siswa dituntut untuk memiliki pengetahuan ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang dalam pembelajaran tadi. Kayak mengerjakan soal itu kan tugas. Nah, mereka harus menyelesaikan permasalahan. Di dalam pembelajaran itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang kadang harus kita pecahkan. Nah, itu. Nah, yang kedua, di dalam anak SD ini kan mereka itu masih sangat cenderung untuk lebih bermain ataupun lebih ke tidak ingin belajar. Jadi mereka itu lebih suka senang-senang. Nah, di dalam pembelajaran tematik ini ada yang namanya pembelajaran melalui permainan tradisional. Nah, kalau zaman dahulu itu banyak sekali permainan tradisional yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Namun seiring dengan perubahan zaman sekarang jarang sekali digunakan yang namanya permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan anak zaman sekarang itu mereka banyak tidak mengetahui tentang permainan tradisional, karena yang mereka kenal hanyalah gadget ataupun yang lainnya kayak gitu, kayak internet. Dan nah, inilah yang menyebabkan kadangan mengapa anak itu tidak memahami, padahal tingkat kecerdasan seorang anak itu ketika mereka masih menginjak usia dini itu sangat bagus. Tapi akibat dari perubahan zaman atau globalisasi tadi, banyak sekali anak-anak yang tidak mengerti cara pola pikir mereka, yang hanya mereka memikirkan internet, kayak misalnya main game dan lain sebagainya. Itu kan merusak saraf otak yang ada di saraf otak mereka untuk menimbulkan kecerdasan pengetahuan mereka tadi jadi tertunda akibat ke akibat terlalu sering yang namanya
menggunakan internet. Nah, di sini juga ada proses pembelajaran komparatif atau teknik yang merupakan model pembelajaran menekankan pada kerjasama kelompok. Nah, jadi siswa itu diberikan tugas untuk mengaktifkan mereka. Jadi kalau misalnya mereka diberikan tugas kelompok itu, mereka akan mengeluarkan pendapat mereka, pengetahuan apa yang mereka ingin sampaikan, apa yang menurut mereka ini bagus untuk dipahami. Nah, jadi melalui pembelajaran komparatif ini, siswa itu dituntut untuk aktif dalam baik berbicara, baik untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Nah, adapun di sini menyebutkan ciri-ciri model pembelajaran komparatif sebagai berikut. Belajar bersama dengan tema. Jadi mereka belajar menggunakan tema. Yang kedua, selama proses pembelajaran terjadi tatap muka antar teman. Nah, jadi mereka kan kalau misalnya bekerja kelompok itu mereka akan tatap muka dengan teman-teman mereka. Tidak mungkin mereka belajar sendiri. Tapi kalau misalnya nggak kerja kelompok, mereka fokus dengan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, yang kedua, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi mereka harus mendengarkan pendapat satu sama lain agar dapat menyimpulkan apa titik permasalahan dari yang mereka bahas tersebut dan lain sebagainya. Baiklah. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu mampu mengembangkan secara besar guru yang intinya guru pun disuruh ikut aktif. Jadi bagaimana juga guru aktif dalam memberikan materi di pembelajaran tematik ini. Jadi baik guru, siswa, guru dan siswa itu dituntut untuk aktif dalam memberikan materi atau pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian menurut ada sedikit lagi. Nah, jadi tujuan pembelajaran tematik ini yaitu pembelajaran yang dapat hanya berorientasi kepada hasil belajar, tetapi juga berkaitan dengan proses pengenalan dan penanaman nilai pemain tradisional budaya.